Aduh, aku tuh ya setiap kali nyusuin bayi sekarang, bayinya tuh berhenti-berhenti mulu nyusunya, Dok. Jadi dia itu kayak lepas-lepas nyusu. Terus kan dia punya kakak ya, jadi kakaknya tuh setiap kali sesi menyusu nih suka ada di samping kita, terus nyanyi-nyanyi. Nah, si bayi ini malah bukannya nyusu, malah sibuk ngeliatin kakaknya, celingukan gitu. Itu kenapa ya? Halo, jumpa lagi di Kamis Medis dengan saya Dr. Nadia. Kita akan bahas medis di hari Kamis. Nah, di hari Kamis ini saya akan bahas nih, gimana sih caranya nyusuin bayi yang sering banget kepecah konsentrasinya atau sering lepas-lepas nyusu dan mulai celingukan lihat dunia sekitar. Jadi, teman-teman yang perlu diketahui, untuk bayi-bayi usia 4 bulan ke atas itu biasanya dia mulai bisa ngedengar suara sekitar lebih jelas dibanding sebelumnya dan juga lebih sering explore dunia sekitarnya. Jadi kalau dari sesi menyusu dia suka lepas-lepas nyusu dan mulai celingukan ngeliatin kanan kiri nih. Nah, ini biasanya jadi keluhan teman-teman karena ngerasa bayinya nggak mau nyusu lagi, Dok. Terus apa sih yang mesti saya lakuin? Nah, ada 7 hal yang bisa teman-teman lakuin untuk kasus seperti ini. Yang pertama, teman-teman bisa menyusu di tempat dengan suara yang tenang, nggak bising. Jadi teman-teman bisa mungkin kalau misalnya rumahnya padat ya, mungkin bisa nyingkir dulu ke kamar gitu untuk biar bayinya lebih rileks juga. Terus yang kedua adalah teman-teman pastikan kondisi ruangan itu kalau bisa redup. Kenapa? Kalau cahayanya terang nanti bayinya malah lebih seneng explore nih dibandingkan menyusu. Terus yang ketiga, teman-teman bisa menggunakan apron menyusui. Nah, apron menyusui ini nanti kan di dalam apron menyusui si bayi itu bisa merasa lebih tenang, suasananya juga karena kan terus habis itu dia agak lebih gelap ya karena tertutup. Tapi ada beberapa bayi yang malah merasa kalau pakai apron menyusui itu dia nggak betah atau malah jadi ngerasa dimainin nih apronnya. Jadi untuk bayi-bayi ini pengecualian ya. Yang keempat, teman-teman bisa ngasih mainan yang diliatin nih ke bayinya saat proses menyusu. Jadi teman-teman bisa liatin sambil nyusuin bayinya. Yang kelima, untuk teman-teman yang punya kalung, pastikan juga nih sebenarnya kalungnya itu aman ya. Jadi bukan kalung yang gampang putus. Jadi nanti kalung ini bisa teman-teman pakai. Jadi pada saat proses menyusu nanti bayi itu sambil nyusu sambil megang-megangin kalungnya nih. Jadi sambil main-main juga. Jadi dia tetap di dekat badan ibu atau payudara ibu. Yang keenam yang bisa teman-teman lakukan adalah teman-teman bisa melakukan komunikasi atau berbicara dengan bayi atau bahkan bernyanyi saat proses menyusu. Jadi proses menyusu ini tidak hanya memberikan ASI kepada bayi, tapi juga proses bonding antara ibu dengan bayinya. Nah, saat ini teman-teman bisa nih dilakukan proses yang lebih menyenangkan nih saat menyusu ini. Jadi tidak hanya memberikan ASI terus sambil teleponan atau mungkin sambil pegang handphone, tapi teman-teman bisa sambil tatap-tatapan mata, sambil juga bernyanyi dan berkomunikasi sama bayinya. Diharapkan proses ini tuh bisa membuat bayi lebih fokus saat menyusui dan juga bisa menstimulasi bayi baik itu dari segi pendengarannya maupun dari segi bahasa bayinya. Yang ketujuh yang bisa teman-teman lakukan adalah mencoba berbagai macam posisi menyusui. Jadi ada berbagai macam posisi menyusui yang bisa teman-teman coba, dan dari posisi menyusui ini nanti teman-teman bisa explore dan bisa tahu bayinya lebih suka posisi menyusui yang mana. Oke, teman-teman, itu adalah 7 tips yang bisa saya kasih bagi teman-teman yang punya bayi yang sering terdistraksi saat menyusui. Nah, teman-teman boleh share video ini ke yang lain biar dapat info dari video ini. Kalau ada masukan atau saran yang teman-teman pengen kasih untuk Kamis Medis, boleh ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye!